Baik, kita simak informasi selengkapnya. Masih di CNBC Indonesia. Beredar kajian single salary PNS tertinggi tembus 76 juta rupiah. Beredar dokumen kajian penerapan gaji tunggal atau single salary bagi para pegawai negeri sipil atau PNS. Dokumen itu termuat dalam website Pemprov Sumbar bertajuk Wacana Gaji Tunggal atau Single Salary Pegawai Negeri Sipil saat dikonfirmasi Kepala Biro Administrasi Pimpinan atau Adpim Provinsi Sumbar Mursalim mengatakan dokumen Single Salary ini merupakan kajian lama saat akan diimplementasikannya konsep Single Salary pada tanggal 1 Januari 2019 silam. Single Salary ini adalah program nasional yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2019, namun sampai sekarang belum dilaksanakan, kata Mursalim kepada CNBC Indonesia dikutip Senin 25 September 2023. Dikutip dari dokumen itu, skema sistem penggajian tunggal untuk PNS adalah menghapus komponen tunjangan-tunjangan yang ada selama ini. Dengan begitu, PNS hanya menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya diperbesar. Dengan skema tersebut, tunjangan anak dan tunjangan istri, tunjangan beras, serta tunjangan-tunjangan lainnya sudah dimasukkan semua menjadi komponen gaji pokok. Khusus untuk tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional tetap diatur secara terpisah seperti saat ini. Namun, untuk komponen gajinya akan dihitung sesuai dengan beban kerja, bobot, jabatan, dan capaian kinerja PNS. Perhitungan gaji sangat erat kaitannya dengan penilaian kinerja dan kesejahteraan pegawai. Sistem penggajian pegawai yang disesuaikan dengan risiko pekerjaan yang dilakukan akan menciptakan sistem penggajian yang adil, dikutip dari dokumen tersebut. Pemberlakuan gaji tunggal ini diambil karena rank atau selisih gaji pokok PNS antar golongan terendah hingga tertinggi tidak terlalu jauh. Gaji pokok PNS berkisar antara 1,5 juta rupiah per bulan hingga 4,5 juta rupiah per bulan saat ini. Akibat selisih gaji pokok antar golongan yang perbedaannya tidak terlalu jauh itu, PNS dianggap tidak tergerak untuk meningkatkan kinerjanya supaya bisa naik ke golongan selanjutnya. Padahal rank gaji yang ideal, kajian ini dianggap idealnya terendah hingga tertinggi minimal 10 kali lipat. Dokumen itu menyebutkan dalam single salary system, total penghasilan PNS penilaiannya mulai dari grade 1 hingga grade 17 dan untuk golongan diistilahkan mulai dari step 1 hingga step 10. Contohnya, untuk PNS golongan tertinggi yang masuk grade 1 step 10, gaji bersih minimal sekira adalah 5,4 juta rupiah. Sedangkan untuk PNS yang menempati grade 17 di step yang sama, maksimalnya bakal menerima penghasilan bersih hingga 57,2 juta rupiah. Tiap grade dan step bakal meningkatkan besaran gaji dari hasil kinerja seorang abdi negara. Jadi, sistem penggajian tidak lagi berdasarkan pangkat dan golongan, tetapi didasarkan pada bobot dan grade setiap PNS. Berikut ini rincian perbedaan antara sistem penggajian PNS saat single salary berdasarkan dokumen website Pemprov Sumbar. Yang pertama atau 1, sistem pangkat.
dalam sistem pangkat yang lama untuk menentukan besaran gaji terdiri dari yang paling rendah juru muda dengan golongan 1 dan ruang A. Sementara itu, pangkat baru terdiri dari jenjang pangkat jabatan pimpinan tertinggi atau JPT 9 hingga dan jabatan administratif dan jabatan fungsional dari 1 sampai 15. Yang kedua, indeks gaji. Karena adanya perubahan sistem pangkat itu, maka ada pemanfaatan indeks gaji PNS jenjang atau JPT eselon 2, eselon 1 dan kepala. Lembaga badan LPNK dengan indeks gaji mulai dari 8,595 sampai dengan 12,698. Lalu tabel indeks gaji PNS jenjang jabatan administrasi atau JA dan jabatan fungsional atau JF dengan indeks gaji mulai dari 1000 sampai dengan 7162. Dengan indeks gaji tersebut, maka untuk JA1, JF1 besarannya menjadi 3,1 juta rupiah dengan yang tertinggi JA15, JF15 sebesar 22,2 juta rupiah. Sedangkan JPT9 terendah adalah 26,64 juta rupiah dan JPT1 sebesar 39,36 juta rupiah. Yang ketiga, tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja PNS adalah sebesar 5% dari gaji PNS dan sama pada setiap instansi pusat dan daerah. Dengan demikian, besaran JA1, JF1 sebesar Rp15.000 dengan yang tertinggi JA15, JF15 sebesar 1,11 juta rupiah. Sedangkan JPT9 terendah adalah 1,33 juta rupiah dan JPT1 sebesar 1.096 juta rupiah. Yang keempat, tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan selain tunjangan kinerja, ada juga tambahan dari tunjangan kemahalan. Dalam skala single salary, besarannya dihitung dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Besaran tunjangan kemahalan PNS pun disebutkan akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden tentang Penghasilan PNS. Yang kelima, ada indeks kenaikan penghasilan khusus untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Terdapat indeks kenaikan penghasilan sebagai faktor penambah gaji berdasarkan penilaian kinerja berdasarkan indikator P1 hingga P10. Kenaikan penghasilan dari P1 ke P2 sampai P4 adalah 1 tahun berkinerja baik atau amat baik. Lalu kenaikan penghasilan dari P4 ke P5 sampai P7 adalah 2 tahun berkinerja baik atau amat baik. Dan kenaikan penghasilan dari P7 ke P8 sampai P10 adalah 3 tahun berkinerja baik atau amat baik. Yang keenam, total penghasilan PNS dengan single salary. Dengan berbagai konsep itu, dokumen tentang single salary ini menyebutkan bahwa total gaji yang diterima PNS adalah sama dengan gaji ditambah tunjangan kinerja ditambah tunjangan kemahalan, lalu bisa naik terus dengan adanya indeks kenaikan penghasilan. Dengan demikian, besarannya JA1, JF1 totalnya sebesar Rp6.053.051 sampai Rp7.245.551 dengan yang tertinggi JA15, JF15 sebesar Rp43.353.966
sampai 51.895.048 rupiah. Sedangkan JPT 9 terendah penghasilannya menjadi 52.024.759 rupiah, dan JPT 1 sebesar 76 juta rupiah, 76.864.263 rupiah. Itulah 6 poin yang penting pada penerapan single salary ini. Semoga bermanfaat informasi yang kami berikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.